Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Hari ini kita akan membahas konsep dasar perkembangan, suatu proses penting yang terjadi pada setiap manusia sejak lahir hingga dewasa. Sebelumnya, izin perkenalkan diri, nama saya Arti Alia Asadia, Prodi PGSD Fakultas Pendidikan Agama dan juga Keguruan Universitas Garut. Jadi teman-teman, apa sih perkembangan itu? Jadi, perkembangan itu adalah perubahan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif, yang artinya tidak hanya bertambahnya ukuran tubuh, tapi juga meningkatkan kemampuan seperti gerak, bicara, berpikir, dan juga bersosialisasi secara berlebih, kompleks, dan teratur. Proses ini melibatkan interaksi antara kematangan biologis dan pengalaman belajar, sehingga setiap individu berkembang dengan pola yang bisa diprediksi, namun dengan kecepatan yang berbeda-beda. Memahami konsep ini sangat penting agar kita bisa mendukung pertumbuhan dan perkembangan diri maupun orang lain secara optimal. Yang dimana perkembangan adalah sebuah perjalanan panjang yang membawa individu atau sistem menuju ke arah yang lebih maju dan matang. Proses ini terjadi secara bertahap dan berkesinambungan, membentuk fondasi yang kuat untuk setiap tahap berikutnya. Setiap langkah dalam perkembangan membangun kemampuan dan keterampilan baru, baik secara fisik, kognitif, maupun emosional. Perkembangan ini tidak hanya tentang pertumbuhan fisik, tetapi juga tentang peningkatan kemampuan berpikir, mengolah emosi, dan juga berinteraksi dengan. Lalu, untuk pertumbuhan dan perkembangan memang dua konsep yang saling terkait, namun berbeda. Pertumbuhan biasanya merujuk pada perubahan ukuran, jumlah, ataupun dimensi fisik seperti tinggi badan, berat badan, atau ukuran organ. Sementara itu, perkembangan merujuk pada perubahan dalam kemampuan fungsi atau struktur yang lebih kompleks seperti kemampuan kognitif, emosi, ataupun sosial. Untuk yang selanjutnya ada aspek-aspek perkembangan, yang dimana nomor 1 ada fisik, yaitu motorik kasar, kemampuan menggunakan otot besar untuk melakukan aktivitas seperti berjalan, berlari, dan juga melompat. Yang kedua ada motorik halus, kemampuan menggunakan otot kecil untuk melakukan aktivitas seperti menulis, menggambar, dan juga memotong. Yang ketiga ada kesehatan, mencakup kesehatan fisik secara keseluruhan seperti gizi, imunisasi, dan pencegahan penyakit. Lalu yang poin yang selanjutnya ada kognitif, yaitu berpikir dan bahasa. Di mana berpikir itu yaitu kemampuan memecahkan masalah, membuat keputusan, dan memahami konsep-konsep abstrak. Bahasa yaitu kemampuan menggunakan bahasa untuk berkomunikasi, memahami instruksi, dan mengungkapkan pikiran dan perasaan. Yang ketiga yaitu psikososial, di mana di situ terdapat emosi dan sosial. Emosi yaitu kemampuan mengenali, mengelola, dan mengungkapkan emosi secara sehat. Sedangkan sosial adalah kemampuan membentuk hubungan dengan orang lain, memahami norma-norma sosial, dan juga mengembangkan keterampilan berkomunikasi. Lalu untuk prinsip-prinsip perkembangan juga memang sangat penting untuk dipahami, yang dimana di situ terdapat nomor 1 yaitu progresif dan berkesinambungan, di mana perkembangan itu terjadi secara bertahap dan berkesinambungan. Jadi sederhana ke kompleks, setiap tahap membangun meletakkan dasar untuk tahap berikutnya. Yang kedua yaitu multidimensional, yang dimana perkembangan itu melibatkan berbagai aspek seperti fisik, kognitif, dan juga psikososial. Semua aspek ini saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Yang ketiga ada multiarah, di mana perkembangan itu tidak selalu linear teman-teman, tapi ada peningkatan dan penurutan kemampuan. Misalnya, seseorang mungkin mengalami kemunduran dalam kemampuan fisik karena usia, tetapi kemampuan kognitifnya terus meningkat. Dan yang keempat yaitu kontekstual, di mana perkembangan itu dipengaruhi oleh lingkungan dan budaya. Faktor-faktor seperti keluarga, sekolah, masyarakat, dan budaya dapat dipengaruhi oleh perkembangan individu. Lalu yang selanjutnya ada tahap-tahap perkembangan manusia. Yang pertama yaitu periode prenatal. Periode sebelum lahir yaitu dari konsepsi hingga kelahiran. Pada periode ini janin berkembang secara fisik dan mulai membentuk struktur dasar tubuh. Yang kedua adalah masa bayi dari 0 sampai 1 tahun. Masa bayi ini adalah periode pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat. Bayi belajar mengenali lingkungan sekitar, mengembangkan kemampuan motorik, dan membentuk ikatan dengan caregiver. Yang ketiga yaitu masa kanak-kanak dari umur 1 sampai 12 tahun. Masa kanak-kanak ini dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu 1 masa toddler, yang dimana dari 1 tahun sampai 3 tahun,
Anak belajar berjalan, berbicara, dan juga mengembangkan kemampuan motorik. Lalu yang kedua adalah masa prasekolah dari umur 4 sampai 6 tahun. Anak belajar bermain, mengembangkan kemampuan sosial, dan meningkatkan kemampuan kognitif. Dan yang ketiga adalah masa sekolah dari umur 7 sampai 12 tahun, di mana anak itu sudah bisa belajar membaca, menulis, dan mengembangkan kemampuan akademik. Lalu yang keempat adalah masa remaja dari umur 13 sampai 19 tahun. Masa remaja adalah periode transisi dari anak-anak ke dewasa. Remaja ini mengalami perubahan fisik, emosi, dan sosial yang signifikan. Dan yang kelima adalah dewasa dari usia 20 sampai 64 tahun. Masa dewasa adalah periode kematangan fisik, emosional, dan sosial. Dewasa memiliki tanggung jawab yang lebih besar dan mengembangkan karir, hubungan, dan keluarga. Yang keenam adalah lanjut usia dari 65 tahun ke atas. Masa lanjut usia adalah periode penurunan kemampuan fisik dan kognitif. Namun banyak lansia yang tetap aktif, sehat, dan juga produktif. Baik teman-teman, untuk yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan yang memang sangat penting untuk dipahami. Mari kita bahas lebih lanjut. Yang pertama ada faktor biologis, yaitu genetik, yang dimana sifat-sifat yang diwariskan dari orang tua seperti warna mata, tinggi badan, dan juga bakat. Yang kedua yaitu kesehatan, kondisi fisik, dan mental yang mempengaruhi perkembangan seperti gizi, penyakit, dan cedera. Yang selanjutnya yaitu faktor lingkungan, di mana keluarga seperti peran orang tua, saudara, dan lingkungan keluarga dalam membentuk perkembangan anak. Lalu yang kedua sosial, interaksi dengan teman, guru, dan masyarakat yang mempengaruhi perkembangan sosial dan emosional. Yang ketiga yaitu budaya, nilai-nilai norma dan tradisi yang mempengaruhi perkembangan individu dan juga masyarakat. Jadi teman-teman, perkembangan manusia itu adalah proses yang kompleks dan dinamis ya. Jadi memahami perkembangan sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang optimal individu. Dengan memahami perkembangan, kita dapat mengidentifikasi kebutuhan dan potensi individu serta mempersiapkan intervensi yang tepat. Dengan memahami perkembangan, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang optimal individu. Dengan memahami perkembangan, membantu kita untuk mengidentifikasi kebutuhan dan potensi individu sehingga kita dapat memberikan dukungan yang tepat. Dengan memahami perkembangan juga, kita dapat mempersiapkan intervensi yang tepat untuk membantu individu mengatasi kesulitan dan mencapai potensi maksimal. Untuk kesimpulannya, kita memahami ya bahwa perkembangan itu sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang optimal individu. Dengan memahami perkembangan, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung, mengidentifikasi kebutuhan dan potensi individu, serta mempersiapkan intervensi yang tepat. Mari kita prioritaskan memahami perkembangan untuk membantu individu mencapai potensi yang maksimal. Jadi bagaimana teman-teman? Sudah bisa dipahami ya apa itu konsep dasar perkembangan? Sampai jumpa lagi.